Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah melakukan sesi coaching. Kemudian untuk sesi yang kedua ini adalah kita akan mendiskusikan hasil observasi praktik pembelajaran yang Pak Makrifudin lakukan dan diobservasi oleh rekan sejawat seperti itu. Kebetulan lembarnya sudah saya terima. Nah, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pengalaman Pak Makrifudin ketika meminta rekan guru lain untuk mengobservasi praktek pembelajaran yang Pak Makrifudin lakukan di kelas? Bisa diceritakan? Oke, eh, ketika Oke. meminta teman rekan sejawat untuk melakukan observasi ketika saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, eh, 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 teman rekan sejawat saya cukup eh, terkejut, aslinya surprise gitu kan, wah ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu seperti ini dan cukup menyenangkan karena dia eh, istilahnya dia senang gitu ikut ya, dan minta untuk besok-besoknya juga pengen ikut gitu ya, Ah, untuk betul, betul. bisa belajar gitu Bisa kan. belajar. Baik. Jadi yang dirasakan adalah justru teman yang mau mengobservasi itu terkejut karena surprise, oh bagus juga ya Hmm. ternyata pembelajaran berdiferensiasi sehingga dia ke depan pengen melakukan hal yang sama. Hmm. Baik, luar biasa. Nah, menurut Pak Makribudin, bagaimana praktek pembelajaran yang terjadi? Apakah sudah sesuai dengan rencana yang Pak Makribudin lakukan atau mungkin ada koreksi atau tanggapan dari observernya? Belum bisa diceritakan. Jadi sebelum mengajar Ya. saya memberikan RPP saya juga sebagai panduannya gitu kan, jadi yang dipegang gitu kan. Jadi dalam proses pembelajaran eh, berjalan dengan baik dan lancar, dan masukan dari apa namanya, ya rekan sejawat itu Masukannya? eh, mungkin apa namanya ini, diberikan tambahan waktu mungkin lebih banyak lagi karena waktu kita sekarang ini kan terbatas gitu ya. Mungkin ya mungkin ada waktu lebih banyak lagi, mungkin lebih menyenangkan gitu. Oke, baik. Jadi saat pembelajaran berjalan dengan baik, Hmm. di mana sebelum melakukan pembelajaran RPP-nya diberikan dulu Hmm. sebagai bahan observasi juga seperti ini. Kemudian setelah dilakukan pembelajaran, hal-hal yang mungkin dirasa kurang adalah waktunya, Hmm. karena waktunya memang terbatas, tatap muka terbatas, waktu pembelajaran sebentar, jadinya mungkin prosesnya yang kurang lama seperti itu ya. Hmm. Ya. Baik, ya sekali. Nah, selain hal tersebut, apa yang ingin Pak Makrifudin tingkatkan ke depannya ketika mendengar respon dari rekan sejawat tersebut? Oke. Hal-hal yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ini, eh, mungkin ini dalam penggalian minat Minat. minat siswa, baik itu minat konten belajarnya itu ya, itu lebih digali terus gitu kan, seperti apa kesiapan dan proses pembelajarannya juga harus lebih bervariasi lagi gitu ya, dan produk yang dihasilkan oleh siswa itu lebih banyak lagi gitu kan. Nah, ya, jadi supaya kreativitas anak itu lebih berkembang. Nah, luar biasa sekali Pak Makrifudin. Jadi eh, yang menurut Pak Makrifudin ingin diperbaiki adalah penggalian minat dan potensi siswa ya. Hmm. Siswa ini pengennya apa seperti itu kan, sehingga ketika kita sudah mengetahui apa minatnya, bisa menggali lebih dalam lagi, kemudian melakukan pembelajaran yang lebih bervariasi lagi, sehingga semua keinginan siswa bisa difasilitasi. Baik, luar biasa Pak Makrifudin, terima kasih. Kita lanjut ke instrumen diskusi aksi nyata Hmm. terkait modul 2.1 dan 2.2.
Nah, di mana di modul 2.1 berisi pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 tentang pembelajaran sosial emosional. Nah, aksi nyata yang sudah dikerjakan itu apakah mengalami kendala atau kesulitan? Jika ada, bisa diceritakan. Hmm, untuk pembelajaran berdiferensiasi ya, Yep. kendalanya tidak ada, berjalan dengan baik. Nah, untuk pembelajaran coaching gitu ya, Oh, gitu. sorry, Sosial emosional. sosial emosional. Nah, eh, pembelajaran sosial emosional, awal-awalnya saya mengalami kendala ini untuk bagaimana menerapkan pembelajaran sosial emosional itu yang di awal-awal, bagaimana mengajak siswa untuk melakukan teknik stop gitu kan. Awal-awalnya mengalami kendala, tapi selebihnya sih sekarang sampai ke belakang ini sudah tidak mengalami kendala, sudah terbiasa gitu. Sudah terbiasa, baik, luar biasa. Jadi untuk pembelajaran berdiferensiasi aman. Kemudian yang ada kesulitan yaitu di pembelajaran sosial emosional, di mana mengajak siswa untuk melakukan pembelajaran dengan teknik stop yang agak susah ya. Tapi semakin kesini mulai bisa dibiasakan. Baik. Ketika Pak Makribudin mengerjakan tugas tersebut, ada aksi nyata ya, aksi nyata modul 2.1 maupun 2.2, bagaimana perasaannya, Pak? Kan ini termasuk informasi baru juga ya, pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional. Yang bisa diceritakan? Oke, perasaannya cukup senang karena melihat situasi pembelajaran yang bisa mengakomodir kemajemukan yang ada di kelas itu ya. Jadi anak-anak cukup merasakan pembelajaran yang berbeda dari pembelajaran yang dilakukan oleh guru lain atau saya sebelumnya gitu kan. Nah, di sana ada perbedaan dan dia merasakan perbedaan-perbedaan itu yang ada pada dirinya atau keinginan-keinginan mereka itu bisa diakomodir oleh saya. Dan untuk pembelajaran teknik stop atau sosial emosional, anak-anak cukup antusias dan senang karena sebelum pembelajaran atau di tengah-tengah pembelajaran kita melakukan anak membuka kesadaran pada anak gitu untuk mengajarkan tanggung jawab kepada dia gitu dan memberikan kesadaran kepada anak gitu kan, sebagai tugasnya sebagai pelajar untuk terus belajar, dan itu mereka sudah menyadari hal itu gitu. Baik, sekali. Di mana perasaannya Pak Makribudin senang ya, karena dapat mengakomodir. Nah, ini dapat mengakomodir pembelajaran di kelas dengan jumlah siswa yang banyak, kebutuhannya beragam, minatnya juga beragam juga. Dari situ Pak Makribudin senang karena bisa memfasilitasi, mengakomodir semua kebutuhan. Kemudian juga siswa diterapkannya teknik stop juga senang karena bisa dilakukan di awal, di tengah, untuk membangkitkan lagi kesadarannya sebagai siswa ya. Baik, luar biasa. Nah, kemudian yang terakhir, apa rencana perbaikan ya, jika ada kekurangan-kekurangan dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi maupun pembelajaran sosial emosional, bisa disampaikan? Oke, perbaikan yang akan saya lakukan untuk pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, mungkin hal ini perlu dilakukan secara rutin terus menerus. Jadi tidak hanya terfokus pada saat sekarang ini, pada saat pelatihan ini saja gitu kan. Jadi sampai seterusnya akan dilakukan secara kontinu dan menjadi suatu kebiasaan dan menjadi suatu budaya yang baik gitu ya, budaya positif di sekolah itu. Luar biasa sekali. Jadi di mana rencana kedepannya adalah rutin dilakukan, terus menerus, kontinu, yang akhirnya menjadi kebiasaan dan bahkan menjadi budaya positif di sekolah. Luar biasa sekali. Semoga tercapai harapannya. Baik, alhamdulillah Pak Makribudin, kita sampai di akhir sesi pendampingan. Di mana di sesi ini
kita melakukan perjalanan pendidikan calon guru penggerak sudah berlangsung selama 5 bulan, di mana 5 bulan tersebut kita sudah belajar dari modul 1.1, 1.4, kemudian 2.1 hingga 2.3. Terakhir yang masih berlangsung juga modul 3 seperti itu. Nah, dari kesekian banyak materi yang sudah dipelajari, materi mana yang menurut Pak Makrifudin sangat dikuasai? Seperti itu bisa disampaikan. Oke. Materi yang paling saya kuasai dari materi yang sudah Bapak sebut itu ya, saya paling kuasai materi nilai dan peran guru penggerak. Alasannya karena sebelum saya mempelajari materi ini, saya belum mampu menerapkan nilai-nilai seorang guru yang baik, atau belum mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Tapi setelah saya mengikuti pembelajaran guru penggerak ini, pelatihan ini, nilai-nilai yang ada, nilai-nilai dan peran sebagai guru itu sangat saya kuasai berkat ilmu-ilmu yang sudah diberikan di pelatihan ini, gitu ya. Dan hal itu mengarah kepada dampak yang baik, positif yang ditimbulkan, baik itu dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun bagaimana saya kedepannya dalam melaksanakan tugas saya sebagai guru. Baik. Untuk yang tidak, yang paling untuk materi yang belum dikuasai atau mungkin yang masih membingungkan, silakan. Materi yang belum saya kuasai, sebenarnya saya kuasai ini, tapi pelaksanaannya atau aksi nyatanya itu ya, pelaksanaan atau aksi nyatanya itu yang cenderung mengalami kesulitan. Mungkin ya karena saya kurang memahami teorinya atau prakteknya gitu di materi ini. Bagaimana cara memanfaatkan komunitas praktisi itu dengan baik supaya semua praktisi guru-guru yang tergabung dalam komunitas praktisi itu bisa bekerja sama gitu. Dan itu saya masih merasa kesulitan untuk mengupayakan semuanya bisa menjalankan komunitas praktisi. Baik. Jadi di yang menurut Pak Makrifudin yang paling dikuasai yaitu nilai dan peran guru penggerak ya. Di mana ada sisi positifnya sebagai guru, di situ langsung terasa. Jadi yang dulunya belum mampu menjadi pemimpin pembelajaran, dari situ mulai tergali kesadaran untuk trik-triknya ya, ataupun cara-caranya agar menjalankan tugas sesuai dengan kewajibannya. Kemudian yang belum dikuasai adalah atau yang sebenarnya bukan dikuasai tapi disampaikan tadi belum ketemu aksi nyatanya, yaitu pelaksanaan komunitas praktisi. Nah, di mana bagaimana cara mengajak ya, cara mengajak merangkul semua guru-guru atau rekan-rekan untuk bergabung di komunitas yang sama ataupun sama-sama melakukan untuk kegiatan proses pembelajaran atau sebagai pemimpin pembelajaran yang baik. Luar biasa. Oke, Pak Makrifudin, semoga dari proses pendampingan kita hari ini ada manfaat yang bisa diambil, sehingga apa yang sudah baik maupun yang belum bisa direfleksikan kembali sehingga menemukan jawabannya seperti itu. Amin. Alhamdulillah, sesi pendampingan individu keempat sudah selesai, Pak Makrifudin. Saya mohon maaf apabila dalam menjalankan atau mendampingi selama ini ada kesalahan. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, saya cukup. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.